Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 teman-teman semuanya. Balik lagi nih di channel aku, Nyonya Muda Setiawan. Nah teman-teman, aku awali nih aktivitas aku di malam hari ini dengan ngebersihin ikan dulu ya teman-teman ya. Soalnya aku tadi tuh habis pulang dari pasar teman-teman. Jadi mau nggak mau harus cepetan di bersihin supaya nggak bau ya teman-teman ya. Teman-teman, aku tadi itu ke pasar, ya belanja beberapa bahan pokok yang sudah habis ya teman-teman ya, yang ada di kulkas. Jadi aku tuh orangnya tuh simpel teman-teman, nggak suka yang ribet-ribet. Jadi tuh aku cuma beli ikan 1 kilo itu seharga 45.000. Terus aku beli tahu itu 20.000, itu dapat 4 bungkus ya teman-teman ya. Satu bungkus itu isinya kalau tidak salah ada 7, kalau nggak 8 teman-teman ya, itu isinya 4 bungkus karena kan anak aku dan suami aku tuh suka banget yang namanya tahu goreng ya teman-teman ya. Dan kita juga udah lama nggak makan tahu, jadi ya pengen makan tahu ya teman-temannya, soalnya kan hampir setiap hari kita tuh makannya ikan terus teman-teman. Jadi aku tuh ya belinya tuh tiap hari ikan terus teman-teman, karena aku tuh tipe orang yang kalau misalnya masak nih, kan kalau orang lain tuh ada nih misalnya, kalau misalnya masak harus ada sayur, harus ada ikan. Kalau aku nggak bisa teman-teman ya. Aku tuh kalau sudah masak ikan ya sudah, aku masak ikan. Ini kalau aku masak sayur ya aku nggak masak ikan, karena itu ya caraku menghemat seperti itu teman-teman. Karena di tempatku sini teman-teman, yang namanya ikan, yang namanya sayur dan lain sebagainya itu mahal teman-teman. Mungkin kalian kalau dengar cerita aku nih kalian kaget ya, karena kan mungkin di tempat kalian bisa jadi lebih murah daripada di tempat aku ya teman-teman ya. Nah teman-teman, boleh nih apa ya namanya ya, tulis di kolom komentar berapa sih harga ikan di tempat kalian atau sayur-sayuran di tempat kalian gitu ya. Kalau di sini sih memang teman-teman, kalau untuk masalah, gaji sih memang di sini saya akui, aku itu ya alhamdulillah teman-teman lah cukup besar, tapi kan pengeluarannya juga itu loh teman-teman juga ya besar juga gitu. Kalau misalnya kita nggak pintar-pintar menghemat, itu bisa-bisa pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Ada nggak yang sama seperti itu? Terkadang pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, makanya itu tuh, eee, dengan cara seperti itu, ya itu caraku menghemat ya teman-teman ya. Kalau aku tuh prinsipku menghemat seperti itu. Misalnya nih aku beli, ikan nih 1 kilo isinya berapa, ya itu nanti aku jadikan mungkin 2 hari, masak aku 2 hari, atau masak aku 3 hari. Tapi aku kalau misalnya, nyayur itu tuh aku tuh nggak bisa, banyak-banyak. Misalnya kalau ikan ya ikan teman-teman, kalau misalnya sayur ya sayur aja, gitu. Agar lebih menghemat ya teman-teman ya. Atau juga Pak suami kan kerja di perusahaan, jadi kan kalau misalnya, pas waktu kerja ya makanya di perusahaan, mungkin Pak suami itu makan di rumah itu ya pas waktu pulang kerja aja. Tapi kan kalau di perusahaan kan yang makan kan yang nanggung, perusahaan, begitulah teman-teman, singkat ceritanya. Jadi itu ya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu boros lauk, nggak terlalu boros lauk dan sayur teman-teman, tapi tetap ya teman-teman ya, kalau misalnya apa-apa mahal juga ya tetap aja kadang-kadang boros ya teman-temannya. Tapi ya aku tuh selalu berusaha, apa ya, mengendalikan, keuangan, mengatur keuangan supaya itu ya harus bisa lebih daripada cukup, harus, eee, disisihkan untuk ditabung, harus disisihkan buat belanja, harus disisihkan untuk, jajan anak sekolah, bayar SPP anak sekolah, ya begitulah teman-teman namanya ibu rumah tangga, kita tuh harus pinter-pinter menghemat. Karena kan kita tuh, ibaratnya kan sudah diberikan tanggung jawab nih teman-teman, amanah kan sama suami. Kalau prinsip suami aku tuh orangnya tuh nggak mau tahu teman-teman. Jadi gini, kalau misalnya gajian, ya udah itu tuh semua gaji dia tuh dia serahin ke aku gitu loh. Jadi tuh tinggal bagaimana pinter-pinternya aku tuh mengatur keuangan gitu teman-teman. Jadi ya cara aku menghemat seperti ini teman-teman, karena kan harus ada yang ditabung, terus, untuk beli apa, kebutuhan anak juga, untuk, belanja juga selama 1 bulan sampai nanti gajian lagi, begitu ya teman-temannya. Jadi ya
harus bener-bener menghemat ya teman-teman ya. Apalagi kita nih hidup mandiri kan teman-teman, nggak seperti kalau kita nih hidup sama orang tua. Kalau kita hidup mandiri nih, sudah pasti kita tuh ya siap-siap, denger gas habis, dengar suara token berbunyi, ya seperti itu ya teman-teman ya. Beda lagi kalau kita tuh hidup dengan orang tua kita sendiri kan mungkin kan, ya kurang lebih ya kebantu lah teman-teman. Beda dengan kalau kita ini sudah mandiri sendiri ya teman-teman ya. Nah itu tadi itu, belanjaan aku ya teman-temannya, aku tuh belanjanya nggak banyak-banyak teman-teman. Yang lebih banyak itu apa ya, bisa dibilang jajannya anak-anak sih, ya nggak juga sih, sama aja teman-teman. Aku tadi itu habis untuk jajan aja itu habis berapa ya, 25 ditambah 30, 65 ribu itu untuk jajan aja ya teman-teman ya. Ya 65, 20, 85 ribu tuh khusus untuk jajan aku sama anak-anak di hari ini tadi ya teman-teman ya. Karena anak-anak kan kalau setiap pasaran tuh kan ada odong-odong yang muter-muter itu loh teman-teman. Kalau aku nih bilangnya tuh odong-odong, ya Allah belibet banget sih ngomongnya. Nggak tahu ya tempat kalian apa. Jadi tuh anak-anak tuh setiap ke pasar wajib naik itu, dan per anak itu harga astagfirullahaladzim, dan per anak itu tuh, bayarnya itu 10 ribu. Jadi kan anak aku kan 2 teman-teman, jadi 20 ribu. Terus tadi juga, beli sate 25 ribu, kemudian beli, pentol 30 ribu, kemudian apalagi ya, asinan 10 ribu, jadi totalnya 85 ribu teman-teman. Itu tuh habis di satu satu hari ini tadi pas ke pasar itu ya habis gitu teman-teman. Itu buat jajannya aja, tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Di balik, gajinya orang tuanya, di balik, punyanya orang tuanya tuh ada rezeki anak yang dititipkan Allah itu melalui orang tuanya. Jadi kita tuh sebagai orang tua tuh jangan pernah pelit-pelit sama anak ya teman-temannya. Semakin kita tuh royal sama anak, semakin Allah itu, eee, menggantikan, memberi dan menambahi lagi rezeki kita itu 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, lanjut lagi nih, aktivitas aku selanjutnya, eee, ngebilas baju ya teman-teman ya, karena aku tuh baru sempatnya malam ini teman-teman. Soalnya tadi tuh cuaca seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya itu hujan teman-teman, dan sore tadi tuh baru terang, dan bawaannya ya dong aku tuh mager banget teman-teman. Jadi aku tuh seharian itu tuh, apa ya, ya nggak pengen beranjak dari tempat tidur gitu loh teman-teman. Jadi tuh males gitu loh melakukan apa ya, aktivitas ya kayak, masak ataupun, jemurin baju ataupun ngebilas baju ataupun nyuci baju. Padahal, nyuci nyuci bajunya itu kan di mesin cuci ya teman-teman ya, tapi karena berhubung hujan, dan hujan itu adalah, apa ya, nikmat yang harus apa ya, yang harus dirasakan untuk, bersantai-santai, untuk kita tuh, tidur, untuk kita tuh rebahan gitu ya teman-teman ya. Jadi ya udah teman-teman, mumpung kesempatan kan hujan seharian, jadi ya kesempatan juga santai-santai teman-teman. Dan malam ini tuh aku baru sempatkan, benar-benar sempatkan itu aku ngebilasin baju, karena kalau nggak nanti bau teman-teman, karena tuh sudah aku rendam dengan air bersih juga. Ya walaupun dengan air bersih kan kalau misalnya nggak cepet dibilasin nanti takutnya bau ya teman-teman ya. Jadi aku sempatin. Nah ini teman